Gacor banget untuk aplikasi ini. Siapa saja bisa dicairkan, tentunya bisa dapat jackpot dari aplikasinya. Lumayan limitnya tinggi banget dan juga untuk pencairannya cepat, hanya 3 detik tanpa disebar datanya dan juga tanpa biaya pemotongan yang tinggi serta bunganya rendah banget. Dan pastinya untuk kalian yang masih pemula bisa banget juga ngajuin di aplikasi ini. Buruan gaskan mumpung untuk aplikasi ini lagi banyak kuotanya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol? Atau mungkin lagi pada menunggu pencairan dari aplikasi-aplikasi pinjol ya, baik itu yang legal ataupun yang ilegal. Namun saran gua sih, kalau kalian ingin mengajukan untuk perawatan ya dan nggak pengen galbay, saran gua ngajuin aja di pinjol legal OJK. Tetapi kalau untuk galbay biasanya orang-orang pada ngajuin di pinjol-pinjol yang ilegal, yang tentunya ya itu biasanya memang khusus untuk yang galbay sih ya cuy. Namun tentunya untuk di pinjol ilegal ya, walaupun orang-orang pada seneng galbay, nah untuk resikonya sih cukup tinggi yaitu sebar data ya, karena memang di pinjol ilegal seperti itu ya cuy. Dan pastinya saran gue sih kalau sebelum kalian ingin mengajukan di pinjol ilegal, tentunya kalian amankan data-data kalian dulu dan lain-lain ya. Tetapi saran gua kalau untuk rawatan sih mending ke pinjol legal OJK saja, yang dimana aman banget dan nggak sebar data ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online, yang dimana untuk aplikasi ini tentunya mungkin kalian udah pada nggak asing lagi. Dan di sini gua mengajukan hanya dengan menggunakan KTP pribadi gua, dan pastinya untuk dokumennya nggak perlu banyak dokumen ya, kalian bisa bebas mau pakai dokumen apapun. Dan tentunya untuk pencairannya juga hanya cepat, kurang lebih 3 detik sudah masuk ke rekening dan bisa kalian langsung tarik ya, serta kalian gunakan ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan share-nya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 244.712 ya. Nah, ini yang harus gue bayarkan. Seharusnya di sini gue membayarkan 246.160, dan ya karena ada pemotongan walaupun nggak besar juga, hanya sekitaran 2.000, yang penting ada sih ya teman-teman. Dan untuk di aplikasi ini pastinya akan gue rawat lagi karena ingin mengincar limit gede lagi, karena ya nggak bisa dipungkiri untuk yang dicairkan di aplikasi ini bisa sampai jutaan ya cuy. Dan kemarin ada beberapa orang yang dicairkan di grup pinjol Facebook itu sampai dengan limit puluhan juta rupiah ya. Nah itu biasanya udah beberapa kali meminjam dan juga akunnya itu pasti dirawat ya. Nah dan untuk pembayarannya bebas, kalian mau bayarkan lewat apa saja ya, bisa melalui virtual account ataupun Alfamart ya. Dan untuk di aplikasi ini juga pembayarannya bisa melalui OVO, Dana, Link Aja, dan ShopeePay. Nah untuk yang bertanya, bang ini pencairannya apakah bisa menggunakan e-wallet? Nah untuk pengguna e-wallet ntar deh kita akan cek ya, soalnya gua udah lupa apakah bisa untuk pencairan dengan menggunakan e-wallet atau enggak ya. Nah semoga aja sih bisa ya, soalnya udah ada updatean terbaru. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini dia tentuan, nama aplikasinya itu Rupiah Cepat ya. Dan untuk aplikasi Rupiah Cepat ini biasa disebut juga oleh orang-orang yaitu aplikasi Rucep ya. Dan di sini untuk aplikasinya nggak usah dibandingin lagi ya. Dan di sini untuk aplikasinya tentunya nggak ada obat sih ya cuy, karena untuk aplikasi ini juga salah satu pinjol yang gede banget, dan ya bisa dikatakan salah satu aplikasi paling besar ya, selain aplikasi Uku dan juga aplikasi Danruk dan beberapa aplikasi lainnya. Nah dan untuk di aplikasi ini tentunya kalau kalian yang sudah sering dicairkan, bisa kalian ketikkan di kolom komentar berapa limit kalian yang dicairkan dan juga berapa peminjaman yang kalian dapatkan untuk di aplikasi ini ya. Nah oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita masuk dulu ke detail info dari aplikasinya.
Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Rupiah Cepat Pinjaman Dana, dan di sini untuk aplikasinya barusan banget gua update ya. Nah, karena di sini ada updatean terbaru jadi wajib gua update, karena kalau untuk merawat nggak bisa kalau kita nggak update ya, soalnya nanti takutnya malah di auto dan nggak bisa mengajukan kembali ya. Nah, di sini untuk aplikasinya tentunya sudah legal OJK dan bagian dari UPI. Kalau kalian ingin download bisa melalui Google Play Store aja tanpa perlu masuk melalui link, S-File, Google, dan beberapa website lainnya ya. Nah, untuk aplikasinya buat yang masih bingung ataupun masih ingin mengetahui legalitas dari aplikasinya, saran gua sih kalian masuk aja ke website dari Otoritas Jasa Keuangan dan kalian download untuk daftar aplikasi fintech yang berizin OJK serta legal. Di situ ada nama aplikasi Rucep, nanti kalian tinggal ketikkan aja dan download yang versi terbarunya ya cuy, serta dalam bentuk PDF. Nah, untuk di aplikasi ini dia dideveloperi oleh PT Kredit Utama Fintech Indonesia, dan untuk pengguna iPhone gua nggak tahu apakah aplikasi ini udah ada di App Store atau enggak, nanti kalian bisa cek dulu. Tetapi rata-rata orang yang mengajukan di aplikasi ini itu menggunakan handphone Android ya, karena memang pada saat awal aplikasi ini itu menggunakan Android udah ada ya, dan sebelum-sebelumnya sih gua cek di App Store itu belum ada, namun gua nggak tahu kalau untuk sekarang ya. Nah, untuk di aplikasi ini dia terakhir diupdate itu 10 Juni 2022. Nah, ini updatean terbaru dan gue belum tahu untuk tampilannya dan isi dari aplikasi ini yang versi terbarunya gimana. Nah, untuk aplikasi ini sudah mencapai 10 juta download dengan rating 4,2, ulasan 1 juta ulasan. Dan kalau kalian lihat di sini dari brosur aplikasinya, untuk limit pinjaman hingga dengan 10 juta rupiah ya. Nah, kemudian untuk pinjamannya cair sangat cepat. Di sini kalian bisa lihat aja semuanya. Untuk prosesnya mudah dan banyak keuntungannya. Nah, ini untuk data pribadinya 100% aman ya cuy. Nah, tinggal kalian lihat aja. Untuk pilihan metode pembayaran yang praktis di sini ada. Selanjutnya apalagi nih cuy. Nah, untuk di aplikasi ini pastinya kalian lihat dulu dan baca ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam di sini. Nah, ini kalian bisa baca saja semuanya. Oke, saran gue sih kalian baca dulu biar kalian bisa menjadikan bahan acuan serta bahan pembanding. Dan ya, karena memang banyaknya aplikasi pinjol yang legal ramai melakukan pencairan, baca aja dulu biar ya bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian tentunya. Dan di sini untuk detail aplikasinya cukup banyak ya, namun kita singkat-singkat aja ya cuy, soalnya gua udah pernah bahas untuk aplikasi ini sebelumnya. Untuk jumlah peminjaman uangnya mulai dari 400.000 hingga dengan 10 juta rupiah. Tenor pinjaman mulai dari 91 hari hingga dengan 365 hari. Adapun biaya bunga rendahnya maksimal 24% per tahun ya. Nah, ini bisa kalian lihat untuk contoh simulasinya. Untuk bunga totalnya di sini ada, dan siapa aja yang dapat meminjam itu pastinya harus warga negara Indonesia, berusia 18 tahun ke atas dan juga mempunyai KTP dan rekening bank ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Untuk pengguna mahasiswa tentunya sudah bisa selama umur kalian masih 18 tahun ya. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini cara mengajukan peminjaman itu pastinya kalian isi formulir pinjamannya. Kemudian nanti akan dimintai persetujuan peminjaman dana, dan jikalau sudah di ACC itu uangnya langsung masuk ke rekening kalian ya, nggak menunggu lama. Nah, untuk di aplikasi ini untuk call centernya di sini ada email dan alamat lengkapnya. Pastinya kalian kalau untuk mencari info bisa hubungi call centernya aja ataupun masuk ke sosial media dari aplikasi Rucep ini ya. Nah, di sini untuk aplikasinya dia dirilis sejak 15 Mei 2018. Memang masih agak baru kalau kita bandingin dengan aplikasi Akulaku, aplikasi KT Akilat dan beberapa aplikasi lainnya yang sudah lama rilis ya, sejak 2016-2017. Nah, namun untuk aplikasi ini memang gacor banget ya cuy. Nah, untuk keamanan datanya pastinya aman ya. Di sini dia nggak mengakses apapun ya. Hanya biasanya sih untuk pinjol legal OJK mengakses seperti lokasi, kemudian mikrofon dan kamera ya, dan itu untuk pengajuan kalian juga. Nah, oke, nggak usah berlama, kita ke aplikasinya dulu. Ini dia tampilan manual dari aplikasi Rupiah Cepat ya, dan sini adalah
updatean terbaru ya. Gua belum tahu tampilannya gimana, dan ya tampilannya masih tetap sama aja. Kemungkinan sih untuk yang diupdate itu adalah dari sistemnya ya cuy, atau booknya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk limit tertingginya yaitu 12 juta rupiah, dan sebelum kalian mengajukan pastinya kalian harus mendapatkan limit terlebih dahulu ya. Nah, ini kalian cek limit dulu. Untuk di sini dia sudah logo OJK, FPI dan Kominfo. Nah, sebelum kalian mengajukan pastinya siapkan data dan dokumen kalian biar nggak bolak-balik nantinya ya. Nah, di sini kalian tekan aja cek limit. Untuk step yang terakhir itu ada memasukkan foto KTP, karena di sini gua udah mengisikan, jadi kita kembali aja ya cuy. Gua pengen memperlihatkan kepada kalian untuk pengisiannya, tapi sayang di sini harus menggunakan data pribadi. Dan coba kita lihat masuk ke profile ya, apakah bisa. Kayaknya sih tetap nggak bisa ya cuy untuk untuk data-datanya, tapi kayaknya bisa sih ya di sini. Nah, di sini untuk step by stepnya itu ada informasi pekerjaan, kontak darurat, informasi tambahan, informasi identitas, dan sosial media. Nah, di sini untuk pengisiannya sebenarnya sama aja seperti aplikasi pinjol pada umumnya, namun saran gua di sini kalian harus tambahkan untuk sosial media kalian. Nah, entah itu Facebook ataupun Google. Kalau biasanya sih orang-orang pada memasukkan Google ya cuy, dan kalaupun Facebook itu saran gua sih Facebook yang tertaut dengan akun kalian ya, ataupun Google ini ya. Nah, misalkan kalian mempunyai alamat email agus@galbayers.com ya. Nah, jadi itu biasanya yang tertaut dengan Facebook yang mereka masukkan ya cuy. Nah, selanjutnya di sini untuk yang bertanya, Bang, apakah untuk sosial medianya itu kita aman nantinya jikalau kita meminjam di aplikasi ini? Ya, tetap aman ya cuy. Sekalipun kalian galbay ataupun kalian jatuh tempo, data kalian itu nggak akan disebar ya, karena memang untuk pinjol legal OJK nggak sebar data. Kalau ada yang sebar data sih ya itu nanti bisa kalian konfirmasi aja ke customer service dari OJK ya, kecuali kalau di pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal belum galbay aja udah disebar datanya biasanya ya cuy. Tetapi saran gue jangan digalbay ya, mending kalian rawat, karena bakalan kena BI checking nantinya ya cuy. Walaupun nggak ujuk-ujuk kena BI checking, tetapi pasti kalau udah kena BI checking akan sulit sekali untuk mengajukan dengan menggunakan KTP tersebut ya. Nah, untuk pengisiannya nanti kalian bisa lihat aja di video gua sebelumnya terkait aplikasi pinjol Rucep ini. Dan di sini untuk pengisiannya nggak ribet ya, hanya gitu doang ya, dan tentunya nggak perlu memasukkan banyak dokumen. Dan saran gua sih kalau kalian mau mengajukan, ajukan di jam 7, 8, 9 ya, dan itu biasanya waktu yang paling gampang banget untuk di ACC bahkan ya, dan dicairkan. Kalaupun kalian di ACC-nya pagi ataupun siang, itu biasanya akan dicairkan hari itu juga, maksimal sore. Namun kalau misalkan kalian ngajunya di jam 10, untung-untungan kalau kalian bisa dapat kuota ya, karena yang ngajuin juga di sini banyak ya cuy. Dan ya kalaupun kalian ngajuin sore terus di ACC, biasanya sih untuk pencairannya pasti besok ya cuy. Apalagi kalau kalian di ACC-nya itu mepet dengan berakhirnya jam kerja. Nah, itu biasanya di besok harinya dan harus menunggu lagi ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol Rucep ini, dan next time gua akan bahas lagi aplikasi ini lebih dalam lagi, dan juga jikalau gua udah berhasil merawat dengan akun yang kali ini ya cuy. Nah, dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar, insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan share-nya. See you next my video. Bang.